A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-Maidah ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman sedang menceritakan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Agar supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Lalu Nabi Isa berkata kepada mereka, Ittaqullah. Kalian harus takut kepada Allah. Kalian meminta tanda-tanda kekuasaan Allah. Harus takut. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Lalu berkata mereka kaum Hawariyin, Nuridu bermaksud kami semua meminta kepada itu diturunkannya hidangan agar kami sekalian annakula minha, kami bisa makan dari itu hidangan, wa tatma'inna qulubuna, dan hati kami menjadi tenang, tambah dengan keyakinan atas kekuasaan Allah. Wa na'lama an qad sadaqtana, kami semua bertambah mengetahui bahwa engkau sudah benar kepada kami di dalam mengaku-ngaku pangkat kenabian. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami semua bersaksi atas itu hidangan akan kebenarannya. Tambah yakin. Bagaimana? Qala Isa, saat mereka kaum Hawariyin meminta kepada Nabi Allah Isa akan diturunkan hidangan langsung dari langit. Diturunkan hidangan langsung dari. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berdiri, lalu Nabi Isa mandi, lalu Nabi Isa memakai pakaian, ya, labisal masha, terus Nabi Isa sembahyang 2 rakaat. Setelah sembahyang 2 rakaat, fatata ra'sa wa ghadda basarah. Nabi Isa menundukkan kepalanya dan memejamkan pandangannya sambil berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa berdoa dengan penuh adab, dengan penuh kerendahan hati, ya, dengan penuh rendah hati, penuh kehinaan diri, tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya mulia. Di anna izharadzul wal faqah fid du'a min asbabil ijabah. Di antara sebab diijabah doa itu harus disertai dengan rasa butuhnya kita kepada Allah. Jadi kalau lagi doa itu harus betul-betul, ya Allah saya butuh, betul-betul merasa butuh kepada Allah. Bagaimana orang yang sedang butuh, betul-betul merendahkan diri, merengek-rengeknya itu, terus meminta tidak bosan-bosan. Itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu inni munazzilu alaikum. Allah berfirman memenuhi akan doanya Nabi Isa, akan permintaannya mereka kaum Hawariyin. Kata Allah, aku akan menurunkan itu hidangan kepada kalian. Apa permintaan kalian akan dipenuhi. Tapi ingat, ada pengumuman dari Allah. Ini pengumuman luar biasa, ya, dari Allah. Apa pengumumannya?
faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan alamin. Hati-hati, permintaan kalian akan dipenuhi, tapi ingat, siapa orang yang kufur, tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa setelah diturunkan ini apa hidangan, maka aku akan siksa orang tersebut dengan siksaan yang tidak aku siksa seorang pun dari alam tersebut. Pada zaman itu tidak ada siksaan yang aku turunkan kepada seorang pun kecuali orang yang tidak beriman terhadap ini permintaan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanazalatil malaikatu biha, malaikat turun membawa itu hidangan. Ketika turun malaikat membawa hidangan tersebut mudawwaratun, bulat, wa alaiha mindilun, pada itu hidangan ditutup dengan ada sapu tangan, baina ghamamaten, di antara dua ghamamah, dua awan, dari atas dari bawah. Mereka melihat langsung, sehingga itu hidangan ada di hadapan mereka. Ketika sudah terjadi dipenuhi permintaannya oleh Allah, Nabi Isa nangis. Lamun urang mah lamun ijabah doa teh atuh. Wah, alhamdulillah ijabah doa teh. Nabi Isa nangis setelah diijabah doanya, permintaannya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan pengumuman. Kalau ini permintaan sudah diijabah lalu tidak beriman, aku akan siksa orang tersebut. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi Isa alaihis salam. Allah sudah mengancam, ya. Mereka meminta diturunkan hidangan, tujuannya supaya tenang hatinya, supaya tambah yakin. Andai kata mereka tidak beriman, mendustakan, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat. Ini yang ditakutkan oleh siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Takut di antara mereka tidak beriman, tidak percaya bahwa ini adalah mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa menangis dan berkata Nabi Isa, Allah maj'ani minasyakirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur. Nangis. Orang-orang yang mulia itu seperti itu, ya. Para kekasih Allah itu seperti itu. Ketika diijabah doanya mereka nangis. Takut apa? Takut tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Takut tidak bersyukur, takut tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mereka nangis. Orang mau jual atau wae-nya, aduh iya omset naik, alhamdulillah. Bari teling wae. Bari teling wae. Jual alhamdulillah. Bari teling wae teh. Bari doraka wae teh jual alhamdulillah, teu ceurik teu naon. Ya, teu syukur, teu hariwang ieu teh nambahan syukur teh ieu nama nikmat teh. Teu aya hariwang kitu. Sehingga Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minasyakirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Masya Allah. Ini kekhawatiran orang yang dimuliakan oleh Allah. Para kekasih Allah itu khawatir kalau bertambah nikmat lalu tidak bertambah syukur. Kenapa? Karena diancam oleh Allah. La in syakartum la wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah pengumuman dari Allah. Kamu diberi nikmat lalu kamu tidak bersyukur, ingat siksaan kami berat. Itu. Jadi para kekasih Allah itu ketika mereka dipenuhi keinginannya, diijabah doa-doanya, ya, diberi tambah kenikmatannya, mereka semakin takut kepada Allah. Kenapa? Takut tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Menangis Nabi Isa alaihissalam. Langsung cerik. Aduh, nambahan di order curi. Gusti bugi abdi jatuh lebih syukur. Cerik kita. Kalau susurian, alhamdulillah. Alhamdulillah teh bagi melak cangkeng teh. Alhamdulillah. Ya, aing sukses. Duh, eta di aku menang aing. Di aku menang urang. Para nabi takut ketika permintaan doanya dipenuhi oleh Allah, yang ditakuti oleh beliau takut tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ini akhlaknya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Nabi Isa berdiri dan wudu dan sholat dan menangis. Sambil menangis. Ini doa permintaan Nabi Isa langsung dipenuhi oleh Allah. Menangis tidak-tidaknya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa membuka itu apa? Itu sapu tangan, ditutupan eta naon teh. Hidangannya ditutup dengan cekurang manaon? Itu sapu tangan lah min dia teh nya. Lamak. Lalu Nabi Isa berkata, Bismillah khairir raziqin, dengan menyebut nama Allah, sebaik-baiknya zat yang maha memberi rizki. Kata Nabi Isa, ayo makan. Inilah yang kalian minta. Ayo makan. Fagalu ya ruhallah an kun anta walaman yakulu minha. Mereka berkata, wahai ruh Allah, ya Nabi Isa, jadilah engkau paling pertamanya orang yang makan dari itu hidangan. Kata Nabi Isa, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah untuk makan dari itu hidangan. Ya'kulu mina masalaha, yang makan kepada itu hidangan, yang memintanya. Ketika ada hidangan tersebut diturunkan oleh Allah, kata mereka yang meminta kepada Nabi Isa untuk diturunkan hidangan, silakan engkau dulu yang memakannya. Kata Nabi Isa, tidak, aku berlindung kepada Allah untuk memakan sesuatu yang diminta oleh kalian kepada Allah. Silakan kalian makan. Akhirnya karena Nabi Isa enggak mau makan, fakhafu ayyakulu minna, takut mereka juga untuk makan itu hidangan. Akhirnya Nabi Isa memanggil orang-orang yang fakir, orang yang sakit, orang yang punya penyakit corob, belang, orang yang punya penyakit juzam, yang tidak, ya pokoknya orang-orang yang sakit dipanggil. Akhirnya ayo makan rezeki kalian. Ya, lakumul hana, bagi kalian keberuntungan, kesenangan. Tapi ingat, untuk selain kalian yang sakit menjadi ujian, bersyukur atau tidak. Akhirnya makan dari itu hidangan berapa orang? Hidangan itu hidangan dimakan oleh berapa ribu? 1.300 orang. Di nampannya ini bisa sampai mencukupi 1.300 orang. Segede kumaha tah kira-kira? Nampanna segede kumaha, bakina segede kumaha kira-kira? Cukup ke 1.300 orang. Masya Allah. Langsung dari langit. Bahkan riwayat yang lain, sab'atu alafin wa thalathumiyah, itu hidangan cukup untuk memberi, dimakan oleh 7.300 orang. Juga segede kumaha hanya cukup untuk 7.300 orang. Ketika mereka sudah makan, maka hidangan tersebut kembali lagi terbang itu hidangan, sambil mereka melihat sampai tidak terlihat dari mereka. Dan tidaklah makan dari itu hidangan orang yang sakit atau orang yang lumpuh atau orang yang mempunyai penyakit, kecuali saat itu langsung sehat. Makan itu hidangan menjadi obat, yang sakit langsung sehat. Bahkan yang fakir langsung kaya. Yang fakir, orang yang sengsara, orang yang fakir menjadi langsung kaya ketika makan itu sugan we aya nu kitu nya. Neangan nu kitu di mana tuang langsung beunghar gitu. Wah, payu bisa dikira teh. Ya, nu gering langsung cager. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Dan menyesal orang yang tidak mau makan dari hidangan. Maka hidangan tersebut turun tiap hari sampai 40 hari. Tiap hari turun. Terbang lagi, turun lagi sampai 40 hari terjadinya. Masya Allah. Fanazalatil malaikah, para malaikat turun membawa itu hidangan dari langit. Bagaimana mereka? Ketika mereka diturunkan hidangan, sebagian mereka ada yang kufur. Mereka tidak taat kepada perintah Nabi Isa alaihis salam. Ketika diturunkan itu hidangan dari langit, ya, maka mereka diperintahkan gak boleh khianat. Diperintahkan tidak boleh khianat. Juga tidak boleh disimpan ini makanan untuk hari esok, gak boleh. Ketika mereka diperingatkan seperti itu, fakhanu waddakharu, mereka melawan, tidak ikut perintah Nabi
Isa diingatkan malah melawan, melanggar kepada perintah Nabi Isa. Akhirnya mereka khianat dan mereka menyimpan itu makanan. Akhirnya turun langsung azab dari Allah. Famusikhu qiradatan wa khanazira. Mereka langsung dirubah mukanya dan bentuk badannya seluruhnya menjadi babi dan menjadi kera. Ini ancaman, pelajaran untuk kita, ya. Jadi jangan sudah dijabah doa jo ngunah kade syukur tuh. Lamun teu syukur bakal datang azab di Allah sebagaimana terjadi kepada kaum Nabi Isa. Ketika mereka khianat, tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah, Allah langsung azab, mereka langsung dirubah menjadi seekor apa? Babi dan menjadi seekor kera. An-nasaba babasiman ubadatan arba'in baryauman. Ini 40 hari. Masya Allah, luar biasa. 40 hari. Tiap hari itu turun hidangan, ya. Luar biasa. Ketika telah sempurna 40 hari dari turunnya itu hidangan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Hei Isa, jadikan ini hidangan untuk orang-orang yang fakir, bukan untuk orang-orang yang kaya. Fatamarul aghniya fi dzalika wa'adau al-fuqara. Akhirnya fatamara al-aghniya'u fi dzalika, maka tamara ya mendebat para orang-orang kayanya dan mereka memusuhi orang-orang fakirnya. Akhirnya Allah merubah bentuk badan mereka. Berapa orang saat itu yang nentang kepada Allah, yang khianat terhadap amanat dari Allah? 330 orang. Dirubah semuanya menjadi seekor babi dan menjadi seekor kera. Batu lailatul manisaim, malam-malamnya tidur sama istrinya, kemudian pagi-paginya menjadi babi-babi. Ketika melihat itu babi-babi kepada Nabi Isa, maka babi-babi tersebut menangis. Dan Nabi Isa memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Hei fulan, tahu Nabi Isa ini, hei fulan. Ini yang khianat. Kira-kira umat Kanjeng Nabi loba nu khianat? Hati-hati, ya. Khianat, curang, ya, tidak adil, hati-hati. Allah pasti akan hukum sebelum nanti di akhirat kalau tidak tahu. Taubat, hati-hati, ya. Akhirnya Nabi Isa memanggil mereka dengan nama-nama mereka dan mengisyaratkan mereka dengan kepala mereka dan mereka tidak bisa menjawab. Maka mereka hidup selama 3 hari, kemudian mereka binasa. Ini bahaya, ya. Orang tidak bersyukur itu bahaya, akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab.